Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya kelompok 2. Tim saya itu ada Widodo, dan kedua ya saya sendiri, dan yang ketiga Sri Mulyono, yang keempat Antoni, dan yang kelima yaitu ada Andi. Baik, saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen jaringan, masalah-masalah jaringan, dan mengenai penanggulangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen jaringan. Manajemen jaringan itu merupakan suatu kemampuan untuk mengontrol dan memonitor sebuah jaringan komputer dari sebuah lokasi. Nah, manajemen jaringan itu maksudnya itu dia kalau kita membuat sebuah acara, itu adalah sebuah konsepnya. Di sini konsep ini mengenai jaringan. Nah, konsep jaringan itu dia lebih berjalan pada pengontrolan. Dia yang mengatur, dia yang memilah-milah kinerja dari sebuah sistem itu sendiri yang ada pada jaringan. Dan yang kedua itu manajemen jaringan juga mempunyai fungsi manajemen jaringan di sini pada sistemnya itu menyediakan fasilitas yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengetahui kesalahan atau fault pada perangkat yang dikelola. Pada sebelumnya itu manajemen jaringan itu sudah dijelaskan cara kerja manajemennya, yaitu dia mengontrol, memonitor dan dari sebuah jaringan, dan juga mengetahui kesalahan fault perangkat dikelola jaringan dan operasi jaringan agar dapat segera menentukan apa penyebab dan dapat segera mengambil tindak perbaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mengasih waktunya. Untuk selanjutnya saya coba membahas tentang masalah yang terjadi dalam jaringan atau data. Kita langsung aja ke yang pertama, itu jaringan terputus. Jadi masalahnya kemungkinan ada di hardware-nya yang mungkin aus, karat, segala macam. Dan solusinya kita bisa mengganti komponen itu dengan yang baru atau memperbaikinya. Dan untuk masalah yang kedua itu maksudnya ke muncul pesan IP konflik. Jadi biasanya masalah tersebut itu terjadi karena ada pengalamatan IP address yang sama. Solusinya kita akan melakukan setting ulang alamat IP address dan subnetnya sesuai dengan jaringan yang ada. Oke, terima kasih. Kami diberikan waktunya untuk Pak Dodo menjelaskan. Di sini saya akan meneruskan tentang masalah-masalah dalam jaringan. Yang pertama adalah koneksi internet lambat. Artinya adalah kemungkinan terlalu banyaknya pengguna sehingga menyebabkan koneksi internet lambat. Yang kemudian solusi apa yang kita lakukan, yaitu sebaiknya kurangi pengguna atau klien atau menambah bandwidth. Kemudian yang kedua adalah noise. Di sini noise dijelaskan masalah dengan lemahnya sinyal atau frekuensi pada jaringan. Solusinya adalah kita pasang penguat sinyal atau reflector, itu bisa mengurangi lemahnya sinyal dalam jaringan. Yang ketiga adalah lampu indikator tidak menyala dalam jaringan hub atau switch. Artinya kemungkinan permasalahan pada kabel atau konektor tidak terpasang dengan baik, longgar, atau susunan kabel yang salah, atau bisa juga kabel terputus. Artinya dalam implementasi lampu indikator tidak menyala di sini karena disebabkan oleh port yang longgar, connection, kemudian susunan yang berantakan, kemudian bisa juga yang paling parah adalah kabel terputus. Itu menjadi masalah dalam jaringan. Kemudian solusinya adalah cek kembali apakah konektor terpasang dengan baik dan dipastikan tidak ada kabel yang terbalik dan susunannya tidak terputus. Itu sudah jelas. Terima kasih. Ya, malam saya melanjutkan slide dari saudara Ibon. Ini untuk slide nomor 6, folder file yang tidak dapat diakses pada komputer lain. Kemungkinan terlalu banyak pengguna klien sehingga menyebabkan koneksi internet.
Solusinya cara masuk ke Windows Explorer, pilih data, directory yang akan di-sharingkan, kemudian klik kanan lalu klik sharing. Yang 7, tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sharing pada komputer masih disable, hang, atau pengguna IP salah. Solusinya, lakukan pengaktifan sharing atau restart komputer atau setting IP address yang untuk disinkronkan dengan menggunakan IP yang terpasang. Ya, baik, terima kasih. Saya akan mencoba melanjutkan mengenai beberapa ancaman-ancaman dalam jaringan. Memang sih ancaman-ancaman jaringan itu sangat banyak. Di antaranya yaitu ada backdoor, spoofing, man in the middle, dan ada juga spamming. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Di antara keempat itu, yang pertama yaitu backdoor. Backdoor itu suatu serangan yang biasanya itu bersumber dari software yang baru diinstal, yang dengan sengaja membuka suatu pintu dari belakang bagi pengunjung tertentu tanpa disadari oleh orang yang menginstal software, sehingga mereka dengan mudah masuk ke dalam sistem jaringan. Di sini biasanya terjadi backdoor itu pada penginstalan software yang baru kita download. Semisal kita download aplikasi Skype, di situ pasti ada bawaan suatu software selain Skype. Semisal ada web dari bawaan Skype itu, atau dari antivirus yang bawaan dari Skype tersebut. Kita bisa menginstalnya setelah penginstalan tersebut untuk menghindari backdoor. Dan yang kedua yaitu spoofing. Spoofing ini suatu usaha dari orang yang tidak berhak, misalnya dengan memalsukan identitas untuk masuk ke suatu sistem jaringan seakan-akan dia adalah user yang berhak. Di sini itu maksudnya proses spoofing ini terjadi di tengah-tengah client server. Di tengah-tengah client server itu maksud spoofing ini dia sebagai pengguna jaringan. Di situ itulah cara kerja spoofing untuk memalsukan identitas. Yang ketiga itu man in the middle. Man in the middle ini seorang penyerang yang menempatkan dirinya di antara dua orang yang sedang berkomunikasi melalui jaringan, sehingga semua informasi dari suatu arah melewati disadap dan bila perlu diubah oleh penyerang tersebut tanpa diketahui oleh orang yang sedang berkomunikasi. Maksudnya yaitu sama seperti halnya spoofing. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai spamming. Spamming ini pada umumnya itu dijabarkan sebagai email yang tak diundang, news group, atau pesan diskusi forum. Spam juga bisa merupakan iklan dari vendor atau bisa berisi kuda trojan. Kuda trojan ini maksudnya itu suatu virus trojan yang dihasilkan oleh hacker-hacker yang memang lebih merujuk ke trojan. Spam pada umumnya itu bukan merupakan serangan keamanan jaringan, akan tetapi hampir mirip DOS. Nah, maksud dari spamming itu sebuah file-file yang di luar dari spam yang kita miliki, dari email-email yang kita miliki. Baik, untuk menangani masalah-masalah tersebut, di antara keempatnya itu, nah, ya, yang pertama saya akan coba menjelaskan cara atau mengatasinya ancaman-ancaman yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu backdoor. Backdoor itu kita itu langkah yang kita lakukan itu lebih meningkatkan sistem firewall, juga bisa lebih meningkatkan sistem autorun semaksimal mungkin ketika diperlukan saja, dan mengaktifkan fasilitas super hidden on demand. Ini lebih merujuk pada keaktifan si user ketika mengoperasikan sebuah antivirus yang ada pada PC kita. Misalnya kita update antivirus untuk lebih kuat, lebih sering-sering
men-scan, lebih sering juga berhati-hati pada flash disk yang kita gunakan. Dan yang kedua yaitu mengenai spoofing. Spoofing itu langkah pamungkas spoofing sebagai langkah pamungkas Anda dapat mencegah komputer-komputer di jaringan untuk dibodohi oleh ARP spoofing ini. Gunakan perintah ARP dalam menangani ARP spoofing. Langkahnya itu ARP strip S IP gateway proxy MAC address gateway proxy untuk menetapkan static IP dan MAC address gateway proxy di setiap komputer. Misalkan kita memiliki banyak komputer atau banyak PC dalam jaringan, saya sarankan untuk mempertimbangkan menggunakan switch. Dalam arti mempertimbangkan ini, yang pertama kita berhati-hati dulu pada pemilihan switch. Terlebih dahulu kita cek ulang switch yang kita gunakan untuk berlangsungnya komunikasi suatu jaringan antar PC yang kita hubungkan. Dan yang untuk selanjutnya, misalkan ada kita lebih memilih fitur-fitur yang mendukung untuk komunikasi jaringan yang banyak, dan langsung aktifkan dan set parameter dengan baik guna terhindar dari ARP spoofing. Yang selanjutnya itu mengenai man in the middle. Man in the middle ini cara untuk mencegah serangan MITM, yaitu dengan melakukan autentikasi sebelum berkomunikasi. Bahkan walaupun autentikasi dilakukan oleh salah satu pihak saja, itu juga sudah cukup untuk mencegah MITM. Dan yang keempat, dalam pencegahan mengenai spamming, kita lebih merujuk pada penggunaan antivirus spam. Ini juga sudah cukup dalam menangani spam-spam atau kelebihan email-email yang di luar email yang ada pada email kita yang sebenarnya. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih atas waktunya diberikan oleh Mas Mukmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman-ancaman dalam jaringan. Yang pertama adalah port scanning, yang kedua session hijacking, yang ketiga adalah DNS poisoning, yang keempat adalah social engineering. Yang pertama adalah saya bahas langsung aja. Port scanning adalah usaha pelacakan port yang terbuka pada suatu sistem jaringan sehingga dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk melakukan serangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada aktivitas seorang hacker melakukan atau memeriksa satu status port TCP dan UDP pada sebuah mesin. Nah, di sini contohnya adalah fasilitas menawarkan melakukan pemeriksaan port tersebut adalah mesin seperti NetChat dan Unicore Scan dan Nmap dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah session hijacking. Ini adalah sesi TCP yang sedang berlangsung antara dua mesin dalam jaringan yang diambil alih oleh hacker untuk dirusak atau dirubah. Artinya adalah suatu aksi pengambilan kendali session milik user lain setelah dan sebelumnya disebut pembajak berhasil memperoleh autentifikasi ID yang diinginkan. Akhirnya si session hijacking ini menggunakan metode capture atau reverse engineering guna memperoleh ID session. Yang ketiga yaitu DNS poisoning, itu hacker merubah atau merusak isi DNS sehingga semua akses yang memakai DNS ini akan disalurkan ke alamat yang salah
atau alamat yang dituju tidak bisa diakses. Nah, artinya dalam berinternet di sini ada pengalihan lalu lintas paket data yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan paket data yang diinginkan seperti informasi IP address, kemudian dalam sebuah host. Yang selanjutnya adalah social engineering. Di sini dijelaskan serangan hacker terhadap user yang memanfaatkan sisi kelemahan dari manusia, misalnya dengan cara merekayasa perasaan user sehingga pada akhirnya user bersedia mengirim informasi kepada hacker untuk selanjutnya digunakan dalam kebutuhannya untuk merusak sistem jaringan tersebut. Nah, artinya adalah si hacker ini menyerang langsung ke IT-nya untuk mendapat informasi tentang password atau informasi tentang ID yang diinginkan untuk merusak dalam sistem jaringan tersebut, yang ini juga diaplikasikan dalam film Firewall juga ada. Nah, di sini ada keluarga disandra. Keluarga ini seorang IT, selanjutnya akhirnya diberi juga data tersebut untuk dibajaknya atau dirusaknya dalam sistem jaringan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan di sini untuk menanggulangi ancaman-ancaman dalam jaringan tersebut. Yang pertama adalah port scanning. Untuk mengatasi port scanning, dalam implementasi stateful packet filtering firewall, blok semua port yang tidak digunakan atau dimatikan saja. Kemudian ada service yang tidak diperlukan. Di sini juga harus di off-kan saja. Kemudian filter paket ICMP terutama tipe 3 dan 8. Untuk tipe paket ICMP secara detail di paket ini bisa dicek di website yang disediakan dan tampil di daftar paket ICMP. Dan kemudian kita dianjurkan untuk melakukan monitoring aktivitas secara berkala dan aktif dan teratur. Maksudnya di sini adalah kita dianjurkan untuk selalu memaintain atau memonitor aktivitas jaringan yang secara berkala, istilahnya rutinitas melakukan dalam jangka waktu yang sudah diatur, kemudian agar menghasilkan yang optimal dan mengaktifkan firewall yang ada di mesin-mesin kita agar terlindung dari hacker tersebut. Kemudian selanjutnya session hacking. Di sini cara penanggulangannya adalah dengan koki-koki kita melalui browsing, kita juga bisa melakukan penanggulangan yang itu melalui browsing dan mengirim koki yang diperlukan ke web server yang bersama dengan request HTTP jika sebelumnya ada koki yang diterima dari server yang sama, itu juga bisa. Kemudian browsing seperti Netscape, Internet Explorer dan Opera, kemudian untuk menangani koki secara baik. Koki ini sangat menguntungkan daripada page tersembunyi. Kemudian DNS poisoning. Di sini cara penanggulangannya adalah ada dua macam, yaitu kita dianjurkan melakukan monitoring port komputer yang terbuka dan analisis IP, misalnya dengan IP server alamat web yang dituju. Artinya adalah kita memaintain atau selalu memonitor, selalu mengecek port pada komputer yang ada sehingga kita bisa mengetahui port tersebut terinfeksi virus atau tidak, atau masih jadi guna.